Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya akan bacakan kitab Hujjatul Islamiyah karangannya Mbah Ali Mas'um, Yogyakarta. Kitab Hujjatul Islamiyah ini adalah kitabnya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang dimana di dalamnya banyak sekali hadis-hadis yang sahih. Dan insyaallah kitab yang kecil ini, Hujjatul Islam ini, bisa dijadikan pegangan bagi kita semuanya. Sebab Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin." Jadikanlah dirimu untuk melakukan sunnahku dan juga mengikuti sunnah khulafai rasyidin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ittabi'ul ulama," ikutilah kalian para alim ulama, fa innahum, maka sesungguhnya para alim ulama, sirajud dunya, itu sebagai lentera dunia, wa wasabiqul akhirah, dan menjadi lentera akhirah. Insyaallah untuk selanjutnya secara bertahap rekaman ngaji kitab Hujjatul Islamiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal awal, contoh yang pertama itu berkaitan dengan pahala yang disampaikan kepada mayit, apakah bisa sampai, baik pahala tersebut pahala bacaan Al-Quran ataupun amalia-amalia yang baik, yang dimana amalia yang baik seperti sodako, infak jariah, sodako ataupun zakat yang disampaikan kepada, yang pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah sampai. Sebelum masuk pada pembahasan, kiranya saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, Hujjatul Islamiyah, Mbah Ali Mas'um. Beliau berwasiat kepada kita semuanya, wa huwa min masailil furu'il khilafiyah. Kalau kita berbicara tentang masalah furu' khilaf, maka fala yajuzu bisan isyaratil fitan wal jidal wal ingkari ala qaulil amil. Jangan sampai terjadi perdebatan, terjadi fitnah, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, mengingkari baik orang yang beristihad, baik orang yang sudah membaca keterangan-keterangan dari para alim ulama, ataupun orang yang melakukan amalia itu. Jangan sampai kita ingkar, bahkan sampai menyudutkan, bahkan sampai membid'ahkan, itu jangan sampai. Oke, bahkan qala Ibnu Taimiyah, maka kita dalam materi pertama ini disuguhkan perkataan beliau, faqad qala Ibnu Taimiyah, mongko teman-teman pun dawuh sinten Ibnu Taimiyah. Perkataan dari Ibnu Taimiyah mengatakan semacam ini, annal mayyit yantafi'u bi qiraatil Quran, sesungguhnya mayit itu bisa mengambil manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran, kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana seseorang itu melakukan ibadah yang bersifat maliyah atau sodako, yang dimana sodako, kemudian infak jariah atau amal-amalia yang bagus seperti sekolah, mengaji, kemudian ini pahalanya disampaikan kepada mayit, nah, maka kata Ibnu Taimiyah ini akan sampai. Kemudian diteruskan, waqala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh, disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyit. Nah, ini kata dari Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengatakan semacam ini, afdalu ma yuhda ilal mayyit, adapun utawi luwe utama-utamane amalia yuhda yang disampaikan amalia tersebut ilal mayyit, kepada mayit, itu adalah yang pertama as-shadaqatu, pertama itu adalah sedekah, amal jariah, infak ataupun yang lain yang kita niatkan untuk
dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh, ini amaliyah yang utama. Kalau memang tidak mampu sebab dikarenakan persoalan masalah ekonomi, maka amaliyah yang kedua menurut beliau Ibnu Qayyim adalah al-istighfar. Kita bacakan istighfar, kita mintakan ampunan orang meninggal dunia tersebut pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Tidak ada keterangan nominal di sini. Kemudian wa du'aulahu wal hajju anhu. Kemudian kita doakan orang meninggal dunia tersebut. Bila perlu, kalau kita melakukan yang namanya amaliyah ibadah haji, maka pahala amaliyah ibadah haji ini kita khususkan kepada orang meninggal dunia. Apakah sampai? Sampai. Jadi kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh seperti itu. Terus bagaimana dengan wa amma qiraatul Quran wa idauha ilahi tatawuan min ghairi ajrin fahada yasilu ilahi kama yasilu ilaihi sahabus sawul haji. Bagaimana dengan khataman Al-Quran, yang dimana khataman Al-Quran itu nanti pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal dunia, tetapi tidak ada tatawuan min ghairi ajrin. Artinya membaca Al-Quran, khataman Al-Quran yang dimana pahalanya dikhususkan pada orang meninggal dunia, ini kata beliau Ibnu Qayyim itu termasuk ibadah sunnah tatawuan. Nah, baik itu orang yang membaca Al-Quran itu disewa ataupun tidak, dengan niatan ini nanti pahalanya disampaikan orang yang meninggal dunia, kata beliau dalam kitab Ruh, tatawuan ini termasuk kategori ibadah sunnah. Bagaimana pahalanya itu nanti? Fahada yasilu ilaihi, maka pahala dengan membaca Al-Quran ini akan sampai kepada orang meninggal dunia. Kama yasilu isabus sawmul haji, sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji kepada orang yang meninggal dunia. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Ruh. Jelas ya. Kemudian selanjutnya waqalan dawu sinten Ibnu Qayyim fi maudhi'in akhar, dalam halaman yang terakhir min kitabi, dari kitab Ruh, kitab Ruh karangnya Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan semacam ini, wal aula ayyan wiya 'indal fi'li annaha lil mayyit wa la yushtarut talafut bidzalik. Adapun paling utama meniatkan, jadi niat kita melakukan sedekah, istighfar, mendoakan, haji, kemudian khataman Al-Quran, melakukan sesuatu apapun, kita niatkan, ya, kita niatkan saja kepada orang meninggal dunia itu sampai. Jadi wala yusyaratu talafutu bidzalika, tidak ada syarat harus mentalafutkan, harus menyiarkan, tidak ada syarat semacam itu. Ini kata beliau, bukan kata saya, kata beliau Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh pada halaman yang terakhir seperti itu. Jadi tidak harus disyaratkan mentalafutkan, itu tidak harus. Dalika utai mengkon madkur maqala Ibnu Taimiyah, dan itu pun diperkuat dawuhnya atau perkataan dari Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, dan putra jalre Ibnu Qayyim wa Ibnu Qayyim. Naqalahu nukilan anuma al-alama Syekh Hasanan Muhammad Makhluf Mufti Diyar al-Misriyati as-Sabiq. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari pendapat beliau-beliau itu juga dinukil oleh seorang mufti besar yang ada di negara Mesir. Dia mengatakan seperti ini, wadabul Hanafiyah, wadab Imam Hanafi ila anna kulla man ata bi ibadatin, ketika sesungguhnya seseorang man ata bi ibadatin, man utai sapa nu ata kang nekani sapa siman bi ibadatin kelawan siji ibadah, sawan kanat sedekatan am qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik, meskipun ibadah itu adalah berupa sedekah atau membaca Al-Quran ataupun yang lain, min anwa'il birri, ataupun melakukan amali-amali yang baik, kemudian ja'ili sabiya li khairi, yang dimana dia jadikan pahala-pahala tersebut sedekah, baca Al-Quran ataupun amal birri, wa yasilu sabu ilahi, yang dia khususkan kepada orang yang meninggal dunia, maka bagaimana perkataan beliau yasilu sabu ilahi, maka pahalanya itu akan sampai kepadanya. Ya, dari minal fakih, tambahan dari
salah satu pengarang kitab ini. Warawau Imamul Muhib at-Tabari yasilul mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Kata beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muhib at-Tabrani, maka sampailah kepada si mayit, orang meninggal dunia, setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Nah, dalam satu faedah, wa min sholatin nafli sholatu rakaatil unsi fil qabri. Dalam satu riwayat yang lain, yang keterangannya itu diambil dari kitab Nihayatul Zain halaman 107, seperti sholat sunnah 2 rakaat atau dinamakan dengan sholat uns. Nah, sholat uns dalam satu riwayat yang disampaikan oleh salah satu ahli muhaddis dari Rasulullah Muhammad SAW, annahu, bahwa saya sehingga Rasulullah SAW berkata, la ya'ti alal mayyit, tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh orang yang meninggal dunia asyaddu minal lailati ulah. Tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh orang yang meninggal dunia kecuali perasaan yang sangat sedih pada malam pertama kali orang itu meninggal dunia di alam barzah. Jadi orang yang telah meninggal dunia ketika malam pertama di alam barzah atau di makbarah atau di kuburan itu sangat luar biasa sedihnya. Kesepian, tidak ada sanak saudara, samping kanan kiri tanah dan sebagainya. Itu belum lagi nanti didatangi oleh 2 malaikat, sangat sedih sekali. Maka kata beliau, Nabi kita wa syafi'ina Muhammad SAW bersabda, farhamu bisadaqah, maka berilah belas kasihan kepada orang meninggal dunia itu dengan memberikan sedekah. Man yamut, kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau memang tidak ditemukan, paman lam yajid fal yusalli rak'ataini, kalau memang tidak mampu untuk memberikan sedekah, maka salat 2 rakaat. Yaqra'u fihima, yang dimana 2 rakaat itu ai fi kulli rakaatin minhuma, setiap rakaatnya itu adalah membaca Fatihatul Kitab, membaca surat Fatihah marratan 1 kali, wa ayatul kursi, dan membaca surat ayat kursi marratan 1 kali, wal aqumut takasur, dan membaca alhaqumut takasur wa qul huwallahu ahad sampai 10 marrat 10 kali. Jadi caranya salat uns itu adalah rakaat yang pertama membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjut dengan baca ayat kursi 1 kali, kemudian rukuk, sujud dan seterusnya, kemudian berdiri lagi, salat menyempurnakan 1 rukun lagi, kemudian baca suratul Fatihah ditambah dengan alhaqumut takasur 1 kali, dan ditutup dengan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah selesai salam, wa yaqulu ba'da salam, baca doa Allahumma inni sholaitu hadhihi salat wa ta'ala ma'urid Allahumma ba'as sawaba ilal qabri fulan bin fulan faya ba'asullah min sa'ati ila qabri alfa malaikatim ma'kulli malakin nurun wa hadiyatun. Kemudian atau dilanjut dengan doa Allahumma ba'as sawaba ilal qabri fulan bin fulan. Jadi doanya terserah, bolehlah kita berdoa Allahumma inni sholaitu hadhihi salat wa ta'ala ma'urid, ya Allah, aku hadiahkan sholatku ini, sholat 2 rakaat ini dan sholat uns ini, yang dimana pahalanya aku sampaikan kepada fulan bin fulan. Maka orang yang melakukan amaliyah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka fadilahnya itu adalah fayab'asullah min sa'ati ila qabri alfa malaika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim min sa'ati ila qabrihi, mengirim di kuburannya, di tempat dia istirahat terakhir, alfa malakin 1000 malaikat, ma'kulli malakin, dan setiap malaikat nurun membawa nur, wa hidayatun, dan hidayah. Subhanallah. Jadi ini yang kita lakukan seharusnya. Kalau ada orang meninggal dunia, maka kita melakukan salat uns. Yuknisunahu, podo ngirim, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mayit ila yaumin yanfakhu fis-sur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat 1000 kali itu tidak hari itu saja, bahkan sampai hari yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa melakukan amalia ini, salat uns ini kita hadiahkan kepada orang yang tercinta kita yang telah mendahului kita semuanya. Makanya apapun yang disampaikan oleh para alim ulama itu adalah bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Amalia yang baik, membaca istighfar, sedekah ataupun baca Al-Quran, semuanya akan sampai kepada orang meninggal dunia. Tidak ada sesuatu yang diutamakan, semuanya itu utama. Yang penting apa yang kita lakukan itu baik, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Dan kalau kita niatkan pahala kita sampaikan pada dunia, maka insya Allah pahala itu akan sampai. Wabil hadis wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saja, bisa kita lanjutkan lagi untuk pengajian kitab Hujjatul Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab.